Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam materi pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini, Pak Hanafi akan menyampaikan hukum pewarisan sifat. Untuk hukum pewarisan sifat, ini kita mengenal ada hukum Mendel. Hukum Mendel ini dicetuskan oleh seorang tokoh bernama Gregor Mendel, seorang berkebangsaan Austria yang hidup pada kurun 1822 hingga 1884. Gregor Mendel ini dianggap sebagai peletak dasar ilmu genetika atau ilmu pewarisan sifat. Mendel melakukan percobaan pada kacang kapri atau Pisum sativum. Teori hasil percobaan Mendel kemudian menghasilkan hukum yang kita sebut sebagai hukum Mendel. Mendel menggunakan percobaan kacang kapri dengan beberapa alasan. Yang pertama, kacang kapri memiliki perbedaan sifat yang sangat mencolok. Kemudian, kacang kapri mudah dipelihara dan disilangkan, daur hidupnya pendek, serta cepat menghasilkan keturunan, dan menghasilkan keturunan yang banyak. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka Mendel menggunakan kacang kapri untuk melakukan percobaannya. Kacang kapri sendiri, Pisum sativum, ini memiliki beberapa jenis ya, seperti yang disampaikan tadi. Mendel menggunakannya karena memiliki beberapa ciri yang mencolok. Di antaranya bijinya ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk kisut. Kemudian warna bijinya ada yang berbiji kuning, ada yang berbiji hijau. Kemudian warna bunganya ada yang ungu, ada yang putih. Kemudian polongnya, bentuk polongnya ada yang menggelembung, ada juga yang kisut. Lalu warna polong, ada yang hijau, ada yang kuning. Kemudian perbungaannya ada yang di samping batang, ada yang di ujung batang, dan batangnya sendiri. Ada yang memiliki jenis polong yang memiliki batang tinggi dan ada yang memiliki batang pendek. Nah, ini yang ciri-ciri mencolok yang dimiliki oleh kacang kapri yang digunakan oleh Mendel. Selanjutnya hukum Mendel sendiri berbunyi ada dua ya. Yang pertama hukum satu Mendel berbunyi dalam peristiwa pembentukan sel gamet, pasangan alela memisah secara bebas. Yang kedua, hukum 2 Mendel mengatakan dalam peristiwa pembentukan gamet, pasangan alela mengadakan kombinasi secara bebas sehingga muncul sifat yang beraneka ragam pada keturunannya. Baik anak-anak, untuk kali ini, kesempatan kali ini, kita akan membahas eh, hukum satu Mendel dulu. Ya, hukum satu Mendel. Sebelum membahas hukum satu Mendel, maka kita harus mengetahui istilah-istilah persilangan terlebih dahulu, sehingga kita akan lebih mudah dalam memahami hukum Mendel ini. Istilah persilangan yang pertama adalah parental dan filial. Parental dan filial ini adalah satu paket ya, artinya satu istilah yang memiliki kekerabatan atau hubungan. Parental atau dilambangkan dengan P itu adalah induk atau orang tua. Sementara filial dilambangkan dengan F itu adalah anak atau keturunan dari parental. Anak dari parental langsung kita sebut sebagai F1. Sementara kalau F1 punya anak lagi, maka kita sebut sebagai F2. Apabila F2 punya anak lagi, maka kita sebut sebagai F3. Dan begitu seterusnya. Sehingga apabila kita pernah melihat pohon keluarga seperti ini misalnya, ada pohon keluarga yang terdiri dari kakek, nenek, hingga cucu-cucunya, maka kita bisa menentukan, menggambarkan ya, kakek nenek itu yang paling atas itu adalah sebagai parental. Kita beri lambang P.
Kemudian dua anaknya misalnya ini ya, menghasilkan dua anak. Nah, ini adalah F1-nya. Sementara cucu dari kedua anak ini, maka kita sebut sebagai F2. Nah, ini. Apabila mereka punya anak lagi, kita sebut sebagai F3, begitu seterusnya. Insya Allah anak-anak sudah paham. Selanjutnya, sifat fenotip dan genotip. Ini mohon diperhatikan untuk sifat fenotip dan genotip ini. Sifat fenotip adalah sifat yang tampak atau yang muncul pada suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera. Misalnya, rambut lurus, bentuk biji bulat, warna bunga merah, rasa buah yang manis, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa mencari sendiri kira-kira fenotip apa yang bisa kita temukan pada makhluk hidup di sekitar kita. Kemudian yang kedua, genotip. Genotip ini adalah susunan gen di dalam kromosom suatu individu yang akan menghasilkan suatu sifat. Sifat ini tidak dapat diamati dengan panca indera karena berada di dalam kromosom. Contohnya, gen pembawa warna bunga, gen pembawa bentuk biji, gen pembawa warna bulu, dan gen pembawa bentuk rambut. Genotip ini, sifat genotip ini dilambangkan dengan dua huruf yang sama. Misalnya, B besar, B besar, S kecil, S kecil, M besar, M kecil, dan sebagainya. Hurufnya sama, kalau ukurannya nanti bisa jadi berbeda sesuai dengan sifatnya yang lain. Ya, oke. Kita berikan contoh fenotip dan genotipnya. Misalkan Pak Hanafi punya bunga mawar berwarna ini ya, seperti ini ya, berwarna merah. Kemudian apel. Nah, apel. Kalau kita lihat di sini, fenotipnya adalah bunga mawar merah. Sementara yang gambar satunya, fenotipnya adalah buah apel berwarna hijau. Nah, ini adalah fenotip. Lalu genotipnya bagaimana? Genotip ini umumnya diambil dari huruf depan dari kata sifat fenotip. Saya ulangi, genotip umumnya diambil dari huruf depan kata sifat fenotip. Misalnya, fenotip pada bunga itu mawar merah, berarti sifatnya adalah merah. Karena huruf depan dari kata merah adalah M, maka kita bisa menggunakan genotipnya sebagai M besar, M besar. Pak, kok double? Kok bisa ada dua? Harus dua huruf karena hubungannya dengan kromosom. Perlu diingat warna bunga, kemudian bentuk tubuh dan sebagainya ini dikendalikan oleh kromosom tubuh yang sifatnya diploid sehingga harus ada dua N, harus ada dua buah atau sepasang. Sehingga menuliskan genotip untuk fenotip mawar merah adalah M besar, M besar. Bagaimana dengan apel? Karena apel menggunakan kata hijau di situ, kata sifatnya adalah hijau, maka genotipnya adalah H besar, H besar diambilkan dari kata hijau. Namun harus dipahami anak-anak, untuk genotip ini nanti bisa juga berubah sesuai dengan kedudukannya sebagai sifat dominan atau resesif. Yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, kita lanjutkan pada alela homozigot dan heterozigot. Alela ini adalah gen-gen yang letaknya pada lokus yang sama dan memiliki fungsi yang sama, hampir sama, atau malah berlawanan. Jadi alela ini adalah gen pada kromosom. Letak gen pada kromosom yang memiliki kebetulan karena sama, letaknya sama, dia juga memiliki sifat yang bisa jadi sama, hampir sama, atau malah berlawanan. Nanti kita lihat ya. Kemudian homozigot, kalau ada alela yang homozigot, ini berarti memiliki dua gamet yang sama. Artinya sama itu sama-sama mengendalikan satu sifat yang sama. Misalnya M besar berarti mengendalikan sifat yang merah misalnya. Kemudian B besar menghasilkan sama-sama mengendalikan sifat
bentuk bulat misalnya. Kemudian K kecil sama-sama mengendalikan sifat kuning. H kecil menghasilkan sifat hitam misalnya. Jadi ini adalah contoh homozigot. Kalau heterozigot, pasangan alela pada kromosom dengan dua gamet yang berbeda. Berbeda ini apa? Maksudnya satunya mengendalikan sifat A misalnya, satunya mengendalikan sifat B. Namun karena ini satu alela, satu pasang, berarti ini harus memiliki huruf yang sama. Dilambangkan dengan dua huruf sama yang berbeda ukurannya, berbeda jenisnya maksudnya ya. Misalnya M besar, M kecil. Nah, M besar, M kecil ini berarti satunya M besar misalnya mengendalikan sifat manis, M kecilnya mengendalikan sifat masam. B besar, B kecil, satunya mengendalikan sifat besar, satunya mengendalikan sifat yang B kecilnya mengendalikan sifat kecil misalnya. K besar, K kecil, satunya mengendalikan sifat kuning, yang K besar, yang K kecil menghasilkan atau mengendalikan sifat putih, misalnya seperti itu. Ya, loh Pak, itu kok kenapa kok B besar, B kecil misalnya, yang satunya besar, yang satunya kok kecil, yang dikendalikan. Ya, itu sekali lagi nanti kita munculnya itu ada pada sifat dominan dan resesif. Siapa sifat yang dominan dan siapa sifat yang resesif. Oke, ini ya saya contohkan di gambar ini. Ini adalah kromosom, ya sepasang kromosom. Kebetulan di tempat yang sama, di lokus untuk warna bunga itu ada alela warna bunga ungu. Yang satunya alela warna bunga putih. Di situ dilihat bahwa lokusnya sama, posisi tempatnya sama, hanya satunya mengendalikan sifat ungu, warna bunga yang ungu, satunya warna bunga yang putih. Kalau fungsinya sama, yaitu untuk mengendalikan warna bunga, sehingga ini disebut sebagai alela. Nah, bagaimana dia homozigot atau heterozigot? Nah, kita lihat misalnya contoh seperti ini. Kalau alelanya homozigot, maka dia memiliki kesamaan kode atau kesamaan lokusnya ya. Jadi A besar dengan A besar, B besar dengan B besar, C besar dengan C besar, dan seterusnya. Kalau yang alelanya heterozigot, berarti yang berbeda. A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil, C besar dengan C kecil, dan seterusnya. Ini berbeda. Ya, jadi intinya kalau alela ini, mohon maaf ya, alela ini sama, bersama-sama besar, sama-sama kecil, berarti dia homozigot. Kalau sama satunya besar, satunya kecil, berarti dia heterozigot. Oke ya. Pak Hanafi lanjutkan pada sifat dominan, resesif, dan intermediate. Nah, ini yang menentukan tadi. Sifat dominan adalah sifat yang kuat atau sifat yang muncul, sifat yang menutupi sifat yang lain. Nah, sifat dominan ini dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Misalnya M besar, M besar, H besar, H besar, B besar, B besar, K besar, K besar, dan lain-lain. Kemudian sifat resesif ini adalah sifat yang lemah atau sifat yang ditutupi oleh sifat lain yang dominan. Sifat resesif ini dilambangkan dengan huruf kecil mengikuti sifat dominan. Mengikuti sifat dominan, maksudnya hurufnya mengikuti sifat dominan. Misalnya di sifat awal M besar, maka yang resesif harus M kecil, M kecil. Begitu seterusnya. Lalu ada intermediate. Intermediate ini adalah sifat hasil persilangan yang merupakan sifat campuran. Ya, sifat baru yang merupakan campuran dari sifat kedua induknya. Tidak ada pada induknya. Jadi dia sifat yang baru. Oke, agar lebih jelas Pak Hanafi kasih contoh pada gambar ini. Pak Hanafi punya dua bunga mawar misalnya ya. Mawar merah dan mawar putih. Nah, mawar merah dan mawar putih ini kemudian Pak Hanafi silangkan. Ini kan fenotip ya, fenotipnya merah dan putih. Pak Hanafi silangkan. Ternyata anaknya semuanya merah. Nah, ini semuanya ternyata merah. Berarti kita bisa menentukan genotipnya, di mana
Nah, sifatnya dulu ya. Sifatnya warna merah ini dominan, warna putihnya resesif. Dari sini kita bisa menentukan genotipnya, di mana merah ini dilambangkan dengan M besar, sementara putih ini karena putih kalah ya sifat yang resesif, maka lambangnya mengikuti sifat yang dominan. Sifat yang dominan tadi M besar, maka putih kita lambangkan genotipnya dengan M kecil. Lalu anaknya bagaimana F1-nya yang merah bawah itu? Ini karena perpaduan dari dua genotip M besar dan M kecil, maka anaknya memiliki genotip M besar M kecil. Oke, cukup jelas ya anak-anak ya untuk sifat dominan dan resesif. Kemudian yang intermediat bagaimana Pak? Intermediat seperti ini. Ada dua bunga, satunya merah, mawar merah, fenotipnya merah, kemudian satunya putih. Mohon maaf itu kuning ya, seharusnya kuning. Oke, kuning. Kemudian merah dan kuning ini kita silangkan. Ternyata menghasilkan mawar yang baru. Tidak merah, tidak kuning, melainkan jingga atau orange. Maka sifat jingga itu disebut sebagai sifat intermediate. Karena apa? Karena merupakan sifat baru yang merupakan campuran dari sifat induk jantan dan induk betinanya. Lalu bagaimana genotipnya, Pak? Genotip untuk sifat seperti ini karena sama-sama kuat, kita tetap mengacu pada yang pertama tadi, bahwa sifat yang pertama kita anggap sebagai sifat dominan, berarti M besar. Sifat kedua kita anggap yang resesif, M kecil. Sehingga di warna jingga ini tetap muncul M kecil. Kalau anak-anak perhatikan di situ ada dua ya, M kecil yang sama-sama M kecil tapi eh, fenotipnya beda. Pada gambar pertama tadi M kecil fenotipnya adalah mawar merah. Pada gambar yang kedua M kecil fenotipnya mawar jingga. Nah, ini menunjukkan bahwa fenotip ini dipengaruhi juga oleh genotipnya. Itu anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan tentang dominan dan resesif tadi. Ini kadang-kadang muncul ya anak-anak, kebingungan di situ. Jika M besar adalah genotip dari sifat merah. Ini sering ditanyakan oleh anak-anak kakak kelasmu dulu seperti itu. M besar adalah genotip dari sifat merah. M kecil adalah genotip dari sifat putih atau fenotip dari putih ya, genotip dari fenotip putih. Kalau M kecil ini sifat apa? Kenapa kok tidak dibaca merah putih misalnya? Kadang-kadang ada yang tanya begitu, Pak. M besar kan merah, M kecil putih. Tapi kenapa kok M kecil tidak merah putih? Kenapa kok merah misalnya? Seperti tadi itu. Maka Pak Hanafi kasih ilustrasi, misalnya ada dua anak yang memiliki badan, satunya gede ya, satunya besar badannya, satunya kecil. Nah, ketika mereka berbaris ya, maka yang kecil misalnya berbaris di belakang yang besar begini. Nah, maka yang terlihat sekarang hanya ada satu anak yang besar saja. Sementara yang kecil kemana? Tersembunyi. Resesif dia, tersembunyi di belakang yang kecil. Begitu juga dengan gen. Misalnya Pak Hanafi punya M besar dan M kecil, merah dan putih. Ketika ini ditemukan, mereka melakukan persilangan. Ternyata yang dominan adalah yang merah, yang resesif yang putih. Sehingga ketika mereka ditemukan, nah mereka akan membentuk M besar M kecil. Yang terlihat warna apa sekarang? Tinggal merah saja. Yang putih kemana Pak? Yang putih tersembunyi, resesif. Bukan berarti hilang, tapi tidak muncul. Yang muncul adalah yang merah. Yang putih nanti bisa jadi muncul pada sifat anaknya. Sehingga jangan kaget kalau misalnya orang tua saya Pak, ayah saya rambutnya keriting, ibu saya rambutnya keriting. Saya kok rambutnya lurus? Bisa jadi lihat nenek kakeknya ya, kakek neneknya dilihat bisa jadi ayah atau ibumu dua-duanya memiliki orang tua yang punya gen rambut lurus.
tapi tidak muncul pada beliau, munculnya pada kalian. Nah, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Jadi, ini adalah penggunaan sifat dominan dan resesif tadi. Baik, Pak Hanafi lanjutkan. Untuk menguji pemahaman kamu, Pak Hanafi sediakan satu kasus atau satu kondisi ya, yang sering muncul di soal. Seekor ayam jantan berbulu hitam dikawinkan dengan ayam betina berbulu putih. Ternyata semua anaknya berbulu hitam. Tentukan fenotip parental, sifat dominan, sifat resesif, genotip parental, fenotip filial, genotip filial, homozigot yang mana, heterozigot yang mana. Oke, kira-kira bisa ya anak-anak ya? Oke, coba Pak Nafi pandu ya. Kita tentukan fenotip parental. Kita lihat fenotip parental, parental adalah apa tadi? Orang tua atau induk, berarti yang dikawinkan pertama. Ayam jantan berbulu hitam, berarti ayam berbulu hitam dan ayam berbulu putih, itu parentalnya. Sekarang sifat dominannya yang mana? Kita lihat sifat dominannya dari mana? Dari kalimat itu. Ternyata semua anaknya berbulu hitam. Padahal induknya hitam dan putih, anaknya berbulu hitam. Kalau gitu, yang bersifat dominan adalah warna bulu hitam. Bagus. Oke, selanjutnya yang resesif. Karena resesif ya berarti yang kalah, yang putih yang kalah. Ya, warna bulu putih. Kemudian sekarang kita tentukan genotip parentalnya. Genotip parental karena orang tuanya tadi berbulu hitam dan putih, maka yang kuat yang hitam, dominan yang hitam, maka kita tentukan H besar sebagai sifat dominan dan H kecil sebagai sifat resesif, genotip resesifnya. Oke, sekarang fenotipnya filial. Anak ya, karena di situ tertulis semua anaknya berbulu hitam, berarti fenotip filialnya adalah ayam berbulu hitam. Genotipnya apa? Karena perpaduan dari H besar H kecil, maka dia punya genotip H besar H kecil. Yang homozigot mana? Homozigot ya warna bulu hitam, H besar, dan warna bulu putih, H kecil. Karena sama-sama besar, sama-sama kecil. Heterozigotnya, ya yang anaknya itu, punya anaknya ya, warna bulu hitam, tapi yang punya anaknya, punya filial, yaitu H besar H kecil. Oke anak-anak, mudah-mudahan kalian paham dengan materi ini. Kalau belum paham, coba diulang lagi, dipelajari lagi. Oke, Pak Hanafi lanjutkan pada kembali ke hukum Mendel ya. Hukum satu dulu yang kita pelajari. Hukum satu tadi berbunyi dalam peristiwa pembentukan sel gamet, pasangan alela memisah secara bebas. Maksudnya bagaimana? Oke, maksudnya begini. Kita kembali ke pembelahan meiosis ya. Untuk membentuk sel kelamin, kalau kita ingat spermatogenesis dan oogenesis, maka di situ kita mengetahui bahwa membentuk sel kelamin itu berasal dari sel tubuh yang membelah secara meiosis. Ketika membelah secara meiosis berarti ada perubahan jumlah kromosom dari 2N menjadi N. Nah, ini yang kita gunakan sebagai dasar untuk mempelajari hukum satu Mendel. Di mana ketika melakukan terjadi pembelahan sel, maka kromosom-kromosomnya sel tersebut juga akan mengalami pembelahan. Yang awalnya ganda menjadi tunggal. Nah, ini yang kita sebut sebagai gamet. Oke, kita lihat pembentukan gamet. Pembentukan sel-sel kelaminnya ya, kromosom kelaminnya. Misalnya Pak Hanafi punya mawar berwarna merah seperti tadi ya, bunga merah misalnya. Berarti di sel tubuhnya itu terjadi ketika membentuk benang sari dan putik terbentuk pembelahan meiosis dari 2N menjadi N. Sehingga kalau misalnya merah kita lambangkan dengan M besar, maka akan memisah menjadi M besar saja dan M besar saja. Oke, ini dasar dari pembentukan gamet. Ya, Pak Hanafi ulangi. Untuk M besar ini sel tubuh ya, ini masih kromosom tubuh M besar 2N. Kemudian mereka membelah menjadi
M besar dan M besar. Ini. Sehingga untuk M besar kalau dibuat gametnya tinggal M besar dan M besar. Karena sama boleh ditulis satu kali M besar saja gitu boleh. Ya. Kalau yang putih misalnya, bunga putih. Karena putih tadi kita anggap sebagai sifat resesif, maka dia juga punya ya M kecil, M kecil. Nah, ketika mereka melakukan pembelahan, membentuk sel gamet, membentuk apa namanya serbuk sari dan butik ya, maka di sini akan membentuk M kecil dan M kecil. Ya, nanti ulangi lagi. M kecil ketika mengalami pembentukan gamet maka akan berubah menjadi M kecil dan M kecil. Karena sama boleh ditulis satu kali M kecil saja. Nah, berikutnya kalau misalnya sifatnya itu heterozigot, Pak, seperti ini. M besar, M kecil misalnya. Heterozigot, maka pembentukan gametnya ya sama, yaitu menjadi M besar dan M kecil. Hanya saja karena ini beda gametnya, satunya M besar, satunya M kecil, maka tidak boleh anak-anak menuliskan satu kali. Harus ditulis kedua-duanya, yaitu M besar dan M kecil. Oke, ini dasar untuk persilangan ya anak-anak. Mohon diperhatikan pembentukan gamet ini karena ini merupakan basic ya, dasar untuk melakukan persilangan. Oke, selanjutnya kita lihat uji pemahaman untuk mengetahui apakah anak-anak sudah memahami tentang pembentukan gamet tadi. Tentukan gamet dari genotip berikut. Nanti Pak Nafi pandu ya untuk memberi pemahaman. 1. H besar H besar. 2. P besar P kecil. 3. B kecil B kecil. 4. A besar A besar B besar B besar. Ada dua ini hati-hati ya. Ada dua yang saling berikatan. Kemudian S besar T kecil T kecil. Lalu, nah ini agak mumet dikit ya. K besar H kecil H kecil. Maaf, H besar H kecil. Kemudian B besar B kecil, M besar M besar. Lalu M besar M kecil, N besar N kecil. Oke, silahkan sambil dipelajari, sambil dipahami, barangkali bisa mengerjakan ini. Baik, Pak Hanafi kasih apa namanya bantuan ya untuk memastikan bahwa anak-anak paham terhadap materi pembentukan gamet ini. Kita lihat dari H besar H besar. Karena masih sama dengan contoh tadi mungkin mudah ya anak-anak ya, yaitu H besar dan H besar. Kemudian P besar P kecil. Sama, tinggal misah saja P besar dan P kecil. B kecil sama tinggal dipisah ya, B kecil dan B kecil. Nah, sekarang yang ini nomor 4 ya. Kalau misalnya ada dua seperti itu, dua gamet yang menempel seperti itu, bagaimana menggametkannya? Kita ambil masing-masing satu dan dipasangkan dengan belakangnya. Misalnya A besar A besar. A besar A besar kalau digametkan jadi A besar dan A besar. B besar kalau digametkan menjadi B besar dan B besar. Nah, kedua ini kemudian digabung sehingga jadinya adalah A besar B besar dan A besar B besar. Pak boleh ditulis satu kali karena sama boleh. Ya, karena sama boleh. A besar B besar saja Pak, boleh ya. Kemudian S besar T kecil. Sama kasusnya ya. Tinggal menuliskan S besar dan T kecil digandeng. Sehingga jadinya adalah S besar dan T kecil. Ini ya. S besar T kecil, S besar T kecil. Satu kali aja boleh. Kemudian H besar, H kecil. Nah, ini yang harus hati-hati anak-anak ya. K besar, kalau diambil gametnya hanya tinggal K besar saja, satu ya. Tapi kalau H besar, H kecil, ada dua. Satunya H besar, satunya H kecil. Kalau digandengkan dengan K tadi, maka menghasilkan dua gamet, yaitu K besar, H besar, dan K besar, H kecil. Oke.
Paham ya anak-anak ya? Pak Nafi ulangi. Karena ini punya dua, yang K besar ini satu, yang H besar H kecil ini dua, maka gabungan dari keduanya harus ditulis bersama-sama. Jadi K besar dengan H besar dan K besar dengan H kecil. Yang nomor 7 sama dengan yang di atasnya. Berarti B besar dengan M besar, B kecil dengan M besar. Nah, begini sama. Yang nomor 8, nah ini karena ini adalah kombinasi dari dua genotip yang sama-sama heterozigot, maka kita harus menulis semuanya kombinasi dari keduanya antara huruf M dan huruf N. M besar dengan N besar, M besar dengan N kecil, M kecil dengan N besar, dan M kecil dengan N kecil. Sehingga jadinya adalah M besar N besar, M besar M kecil N besar, dan M kecil N kecil. Pak, itu boleh Pak, ada M kecil di depan, boleh ya, karena urutannya kebetulan M dan N. Kalau yang di depan adalah N-nya, maka N-nya yang harus besar, apa yang boleh ditulis kecil. Jadi, ketika menuliskan urutan dari gamet harus sesuai dengan genotipnya. Itu anak-anak ya. Oke, kali ini Pak Hanafi cukup ya. Pak Hanafi cukupi untuk apa namanya materi hari ini. Mudah-mudahan yang ini bisa dicerna ya, bisa dipahami karena ini merupakan basic atau dasar untuk proses persilangan ya untuk menerapkan pada hukum Mendel yang kedua. Oke anak-anak, kalau ada kesulitan silakan ditanyakan, nanti kita diskusikan, Pak Hanafi berikan petunjuk dan Pak Hanafi jelaskan lagi. Mudah-mudahan anak-anak bisa mempelajari dan paham dan sukses. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.